Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa buat jemaat, baik yang hadir maupun yang mengikuti live streaming ataupun rekamannya, yang sudah berdoa, menyampaikan ucapan selamat, dan bahkan memberikan hadiah buat saya, kado dan sebagainya dalam rangka ulang tahun saya kemarin. Saya mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dan memberikan kepada saya kepercayaan untuk menggembalakan jemaat yang begitu mencintai Tuhan dan mengasihi gembalanya. Saya mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan ini dan saya berterima kasih kepada saudara sekalian. Ada pertanyaan menarik. Apakah seorang percaya, seorang yang beriman kepada Tuhan, seorang Kristen, itu bisa hidup di dalam kutukan? Hal ini penting pertanyaan ini karena apa? Supaya kita tahu seberapa sesungguhnya berbahayanya kehidupan kita ketika kita tidak sadar berada di dalam kutukan. Tapi apakah benar kita bisa berada dalam kutukan? Bukankah Allah yang kita sembah, Allah yang menjadi gembala kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dan kasih Allah dan di dalam kemahakuasaan Allah itu menjagai kita dengan luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah lalai di dalam memelihara, menjaga hidup kita. Lalu bisakah kita hidup dalam kutuk? Ternyata jawabannya adalah bisa. Karena apa? Karena kutuk itu bisa kita terima atas free will kita, atas kehendak bebas kita. Kita yang menghendaki kutuk itu. Aneh memang. Masa ada orang mau dikutuki? Tidak ada seorang pun yang mau hidup di dalam kutuk. Dan kutuk itu adalah satu hal yang berbahaya yang mengunci kehidupan kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita dan tidak pernah berubah karena kita dikunci, diikat, dibelenggu oleh kutuk tadi. Tidak ada seorang pun mau seperti itu. Bagaimana bisa free will kita? Bagaimana bisa kehendak bebas kita yang membawa kita masuk ke sana? Coba saudara perhatikan ayat-ayat berikut ini dan pengajaran berikut ini yang sangat penting sehingga kita bisa koreksi diri kita sendiri. Adakah saya berada di dalam kutuk? Apakah hidup saya selama ini berada di dalam kutuk? Ini pertanyaan penting. Saya sudah Kristen, saya sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa saya. Tapi apakah saya masih hidup di dalam kutuk? Kita buka Ulangan pasal 11. Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan 28. Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudara pernah nggak mengalami, wah ini kok cepat sekali ya hari berjalan ini. Tiba-tiba sudah hari Minggu lagi, atau tiba-tiba sudah hari Senin lagi. Cepat sekali. Baru kemarin rasanya hari Minggu, sekarang sudah hari Minggu lagi. Begitu. Dan saudara pernah tidak merasakan bahwa silih berganti, hari demi hari kita rasakan pergantiannya. Kita rasakan ada matahari yang terbit, ada matahari yang tenggelam. Dan kita merasakan satu hari kita sudah lewati. Lalu hari berikutnya. Dan untung saja kita berada di dalam kotak-kotak hari. Kotak-kotak tanggal. Sebab kalau tidak, kita tidak sadar. Sekarang ini, hari apa ya? Sekarang ini tanggal berapa ya? Sekarang ini pagi, siang, sore, atau malam. Itu konsep yang dipakai oleh banyak toko-toko besar atau supermarket atau super mall begitu ya. Yang membuat orang-orang terutama ibu-ibu lupa waktu. Kenapa? Karena di dalam itu nggak tahu ini siang, malam atau sudah gimana. Apalagi kalau mereka buka 24 jam. Makin nggak sadar.
Saya sudah berapa jam di sini ya? Suaminya udah duduk di pojok sana, sudah capek, kakinya udah kram semua karena jalan. Terus si ibu ini masih rajin terus jalan cari yang lebih murah dan lebih murah gitu. Tapi puji Tuhan kita dikasih waktu. Waktu ini yang membuat kita sadar bahwa hidup kita itu sesungguhnya hidup harian. Saudara mungkin terima honor, gaji dan sebagainya tidak harian, mungkin bulanan. Tapi hidup kita adalah hidup harian. Satu hari ini bisa kita beroleh berkat Tuhan. Sedangkan hari esok kita bisa beroleh sebaliknya, kondisi yang buruk. Mengapa hal itu terjadi? Nah di sini kalau kita lihat pada ayat 26. Dikatakan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu, ayat 26, pada hari ini. Jadi Tuhan sendiri memang menyiapkan kita untuk hidup harian. Pada hari ini Tuhan hadapkan apa? Kalau ayat 26, berkat dan kutuk. Jadi Tuhan selalu menghadapkan kepada kita berkat dan kutuk. Jadi tiap hari dalam hidup kita bisa menjadi hari berkat. Tiap hari dalam hidup kita dapat menjadi hari kutuk. Itu bukan bergantung pada Allah. Saudara jangan salah. Itu bukan bergantung pada Allah. Karena Allah memberikan hari berkat dan hari kutuk. Mana yang saudara pilih? Sepenuhnya tergantung pada pilihan saudara dan saya. Sepenuhnya tergantung pada kita. Allah hanya memperhadapkan dua kondisi yang selanjutnya harus kita pilih. Dikatakan di sana, lihatlah ayat 26, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ayat 27. Ayat 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi pilihannya ada pada kita. Pertanyaannya sekarang, mengapa Allah menyediakan hari kutuk? Bukankah Allah itu adalah Allah yang baik? Apakah Allah yang baik itu juga mengutuki kita, mengutuki manusia? Saya ingin jelaskan pada saudara supaya kita tidak salah berpikir tentang Allah. Allah menyediakan seolah-olah sebutlah dua ruangan. Yaitu ruangan berkat dan ruangan kutuk. Dan Allah menunjukkan kondisi-kondisi yang membuat seseorang itu akan berada di salah satu ruangan. Di tempat ini, kita saat ini sedang beribadah di ruang ibadah, dan ruang ibadah kita ini ada di Hotel View. Banyak sekali ruangan. Ketika saudara tadi datang, saudara memilih ruangan mana? Kalau saudara memilih ruangan restoran, ya saudara saat ini berada di restoran. Kalau saudara memilih ruangan kamar tidur, ya saudara ada di kamar tidur Hotel View. Tapi kalau saudara memilih ruang ibadah, saudara ada di GPKDI Tabernakel Kasih. Itu pilihan yang saudara ambil. Bukan paksaan dari Hotel View. Jadi Hotel View tidak nulis di depannya. Anda yang masuk ke sini, Anda harus pergi langsung ke ruang toilet. Itu enggak ada tuh. Enggak ada paksaan apa-apa. Saudara memilih. Dan pilihan saudara itu adalah berdasarkan tanggung jawab saudara juga nantinya pada akhirnya. Allah menyediakan seolah-olah dua ruangan. Satu ruangan berkat dan satu ruangan kutuk. Lalu Allah menunjukkan di sini bagaimana kita bisa berada di ruangan berkat dan bagaimana kita berada di ruangan kutuk. Seringkali orang hanya ingin mendapat berkat Tuhan dan itu adalah keinginan yang baik dan normal. Tapi seringkali tidak sadar ingin berkat Tuhan tapi masuknya ke ruangan kutuk. Saya ingin ada di ibadah GPKDI Tabernakel Kasih, tapi nongkrongnya di mana? Di ruang ya restoran. Ya. Ini adalah satu hal yang keliru. Makanya saya seringkali mengatakan bahwa ya kalau kita mau ibadah, datanglah masuk ke dalam, duduklah di dalam. Kalau tidak mau ibadah ya jangan datang. Ya kan buat apa datang terus tidak masuk ke ruang ibadah untuk ikut ibadah. Pak Andri kan saya bisa ikut live streaming. Loh, live streaming itu ditujukan adalah untuk mereka yang tidak bisa datang ke ruang ibadah. Sangat baik kalau saudara bisa datang ke ruang ibadah.
Ya mungkin hal ini menjadi satu pilihan. Saya tidak bisa memaksa, nggak bisa memaksakan. Tapi kondisi ini jadi serius ketika Allah menyediakan dua ruangan yang sangat kontras. Ruang berkat dan ruang kutuk. Apa saudara mau berada di ruang kutuk sambil ikut live streaming dari ruang berkat? Di ruang berkat tuh saudara live streaming yang ngikuti, waduh di ruang berkat enak sekali. Tapi saudara sendiri ada di ruang kutuk, mau kayak gitu? Kan enggak. Jadi secara aktif Allah tidak pernah mengutuki manusia. Tapi justru manusia, perhatikan nih saudara, secara aktif memilih untuk masuk ke dalam ruang kutuk. Sekali lagi, secara aktif Allah tidak pernah mengutuki manusia. Tapi secara aktif manusia memilih free will-nya dia untuk masuk ke dalam ruangan kutuk. Jadi yang penting sekarang adalah bagi kita memastikan bahwa setiap hari kita selalu berada di ruang berkat. Bukan hanya ingin berada di ruang berkat, tapi betul-betul kita berada di ruang berkat. Bagaimana caranya? Dengan masuk ke ruang berkat dan tidak masuk ke ruangan kutuk. Artinya apa? Artinya kita juga harus mengenali apa saja yang membuat kita terpaksa berada di ruang kutuk. Apa saja yang membuat kita menjadi terkutuk dalam hidup kita. Supaya dapat kita hindari. Sekali lagi, bagaimana kalau ada orang lain mengutuki kita? Oh, orang lain mengutuki kita tidak akan mempan. Karena apa? Kita dijagai, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Itu jelas. Tapi kalau kita sendiri, di dalam kebodohan kita, di dalam free will kita, di dalam kesadaran kita, sengaja kita masuk dalam ruang kutuk, berarti kita masuk dan mengalami menjadi hidup terkutuk. Gak ada Pak Andri, gak ada yang mau. Nanti saudara lihat, banyak orang yang masuk ke sana. Mungkin tanpa sadar. Tapi pagi hari ini mau saya ingatkan melalui firman Tuhan supaya kita semua sadar. Mari kita lihat ruangan-ruangan kutuk yang ada dan ditunjukkan Alkitab. Pertama adalah Kejadian pasal 2. Ini ruang kutuk pertama. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Ketika manusia masih ada di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah ruangan kutuk pertama. Yaitu yang makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat akan menjadi terkutuk. Yaitu apa? Mati. Saudara boleh periksa firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengutuki manusia. Hei Adam, Hawa, terkutuk kamu. Nggak pernah. Cuma Tuhan itu menunjukkan ruangan kutuk yang kecil. Ruangan kutuknya kecil, cuma satu pohon. Sementara ruangan berkatnya Taman Eden yang luas. Dan Adam dan Hawa ditempatkan di ruangan berkat oleh Allah. Tapi mereka justru Hawa memilih untuk memasuki ruangan kutuk itu. Coba saudara baca di sana pada Kejadian 3 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara perhatikan di sana ada kata-kata begini. Hawa itu melihat dan pohon itu menarik hatinya. Karena apa? Karena memberi pengertian. Padahal itu adalah ruangan kutuk. Jadi seringkali gini ya, manusia memasuki ruangan kutuk itu seringkali tanpa sadar. Atau ketika sadar, mereka memasukinya karena ruangan kutuk itu terlalu menarik. Ruangan kutuk itu dihias demikian rupa terlalu menarik, sehingga manusia cenderung untuk memasukinya. Menarik itu berdasarkan pikiran manusia, bukan Allah yang membuatnya menarik, enggak.
Tapi manusia yang sengaja memilih untuk masuk ke dalam ruangan kutuk. Allah tidak pernah mengutuki Hawa. Allah tidak pernah mengutuki manusia. Tapi Hawa, manusia Adam dan Hawa memasuki ruangan kutuk itu, memasuki dosa. Saudara bisa beri tanda dulu Kejadian pasal 2, kita pindah ke Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi di dalam hidup harian kita, dikatakan di sini, Tuhan memperhadapkan kehidupan, dikatakan, dan kematian. Berkat dan kutuk. Lalu Tuhan memberikan saran yang sangat, kalau menurut saya ya sebetulnya agak nggak perlu ya, yaitu pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Ya iyalah, saya pasti akan memilih kehidupan. Saya tidak mungkin memilih kutuk, saya akan memilih berkat. Tapi saudara lihat bagaimana Hawa yang hidup di dalam ruangan berkat justru menghampiri ruangan kutuk dan masuk ke dalam ruangan kutuk itu. Karena apa? Karena Hawa tidak melihat kematian di situ. Hawa tidak melihat akibat yang sangat buruk terjadi di situ. Yang Hawa lihat apa? Adalah keindahannya. Adalah daya tariknya. Yang memberikan katakanlah pengertian. Jadi selalu ada alasan bagi manusia, bagi kita untuk memasuki ruang kutuk karena kita tidak melihat bagaimana buruknya kutukan itu. Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan. Tuhan kan sudah memberitahu. Janganlah engkau makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini. Tuhan sudah memberi peringatan. Bahkan di sini Tuhan memberi peringatan apa? Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Bagaimana manusia bisa masuk ke dalam ruangan kutuk? Atas free will-nya sendiri. Allah tidak pernah mengutuki Hawa, malah Allah memberi peringatan agar tidak masuk dalam ruangan kutuk itu. Di dalam Kejadian 2 ayat 17 dikatakan tadi, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saya ingatkan kepada saudara, pada waktu itu Adam dan Hawa tidak mengerti arti kata mati. Kalau kita ngerti, karena sudah banyak orang yang meninggal dunia sebelum kita. Sebelum kita lahir bahkan atau sebelum kita yang meninggal dunia, ada banyak orang lain meninggal dunia. Tapi pada zaman Adam dan Hawa belum pernah ada manusia meninggal dunia, belum pernah ada manusia mati. Jadi dikatakan akan mati. Mati itu apa ya? Enggak jelas. Tapi yang jelas adalah bisikan kuasa kegelapan melalui ular, melalui iblis. Bahwa kalau makan buah itu akan memberikan pengertian tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ini adalah hal yang sangat buruk terjadi pada kehidupan manusia. Tapi kenapa Allah menyediakan pohon yang dilarang buahnya dimakan itu? Itu adalah kesempatan kepada manusia. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk membuktikan kesetiaan manusia dan penundukan diri kepada Allah. Sekarang kalau pohon itu tidak ada atau pohon itu ditutup oleh bangunan atau tembok atau jeruji yang sehingga Adam dan Hawa tidak bisa mengambil buahnya, maka tidak teruji akan kesetiaannya Adam dan Hawa kepada firman Tuhan. Tidak teruji kepatuhannya, penundukan dirinya Adam dan Hawa kepada firman Tuhan. Tapi kalau buah pohon itu bebas dipetik dan bebas dimakan, bisa dengan mudah dipetik dan dimakan oleh Adam dan Hawa, di situ terlihat free will-nya Adam dan Hawa membawa Adam dan Hawa membuktikan bahwa Tuhan, aku setia kepadamu. Tuhan, aku mau menundukkan diri kepadamu.
Itu adalah ruangan kutuk pertama. Mari kita lihat ruangan kutuk yang berikutnya. Ulangan 27 ayat 26. Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Ada 12 ucapan kutuk yang disampaikan oleh orang-orang Lewi kepada bangsa Israel. Ini kalau saudara membacanya pada ayat 14, maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Apa yang dikatakan? 12 kutuk. Ucapan kutuk yang 12 banyaknya ini dirangkumkan di ucapan kutuk yang ke-12, yaitu pada ayat 26 tadi. Dikatakan tadi di sana, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Jadi, ruangan kutuk yang kedua adalah yang tidak menjalankan hukum Taurat. Ini firman Tuhan yang katakan. Itu akan menjadi terkutuk. Saya ingatkan sekali lagi, hukum Taurat tidak pernah ditiadakan oleh Tuhan Yesus. Tapi hukum Taurat digenapi oleh Tuhan Yesus. Bahwasanya kita tidak bisa menjalani hukum Taurat lalu Tuhan Yesus membela kita, itu urusan lain. Tapi dijelaskan di sini bahwa hukum Taurat yang merupakan hukum-hukum Allah, peraturan Allah. Dan kalau manusia, umat Tuhan, bangsa Israel, gereja Tuhan, tidak mau melakukan hukum Taurat ini, tidak mau menjalankan Taurat ini, dikatakan pada ayat 26, akan menjadi terkutuk. Apa yang dilakukan kuasa kegelapan? Kuasa kegelapan akan berusaha memancing kita untuk masuk ke dalam ruangan kutuk. Persis seperti ketika ular membujuk Hawa. Caranya gimana? Dengan kita tidak menjalankan Taurat. Dengan kita tidak menjalankan firman Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan. Luar biasa, bagus. Tapi masalahnya, saudara jalankan tidak firman Tuhan itu. Seringkali firman Tuhan yang didengar itu hanya dipakai untuk berpikir sehingga membuka wawasan filsafat manusia. Atau dipakai untuk perdebatan dengan paham-paham yang lain. Firman Tuhan tidak untuk itu. Makanya saya seringkali menghindar kalau diminta untuk perdebatan di luar firman Tuhan atau berdebat dengan pemahaman-pemahaman lain. Karena itu buang waktu, buang energi. Firman Tuhan itu untuk didengar, dipahami, dijalankan. Tidak jalankan firman Tuhan, kata Tuhan, firman Tuhan katakan, terkutuklah. Makanya saya katakan tadi, semua orang ingin masuk dalam ruangan berkat. Tapi dengan tidak jalankan firman Tuhan, dia otomatis masuk dalam ruangan kutuk. Jadi keinginan dan keputusan free will-nya nggak sama. Keinginannya diberkati. Tapi free will-nya membuat dia dikutuki. Kenapa? Karena free will-nya, kehendak bebasnya dia ini membawa dia untuk tidak menghidupkan atau menjalankan firman Tuhan. Tidak menjalankan Taurat. Akan menjadi terkutuk. Makanya kita perlu hati-hati di dalam hal ini. Taurat diberikan ini bukan sebagai aturan agama. Ini yang salah di pemahaman bangsa Israel. Taurat itu adalah pakem pengaturan agama. Sebagai bangsa yang beragama. Dengan kitab sucinya apa? Taurat. Padahal firman Tuhan nggak katakan begitu loh. Taurat itu adalah jalan kehidupan supaya bangsa Israel ini diberkati. Karena Tuhan sudah memberkati. Sekarang berkat bagi saudara dan saya ada di dalam ruangan berkat. Tapi kitanya nggak ada di situ, kitanya ada di dalam ruangan kutuk. Celaka sekali. Kita dapat porsi kutukan-kutukan yang tidak seharusnya kita terima. Tapi kenapa kamu kok bisa ada di situ? Ini karena pilihan saya. Saya menolak firman Tuhan. Saya tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, Taurat Tuhan membuat saya tidak hidup dengan santai, dengan nikmat, dengan nyaman.
Saya tidak boleh ini, saya tidak boleh itu, saya harus begini, saya harus begitu. Terlalu banyak aturan, terlalu ribet. Ya saya jalani apa yang saya mau saja. Ya nggak apa-apa, tapi kita berada di dalam ruangan kutuk. Ini bedanya. Ini ruangan kutuk yang kedua. Ruangan kutuk yang kedua adalah menolak firman Tuhan. Mari kita masuk coba ke dalam ruangan kutuk yang ketiga. Kita perlu memahami ini supaya kita bisa mewaspadainya dan kita bisa menghindarkan diri kita dari itu. Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 15. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara baca sendiri bahwa ini ada di Alkitab dan ini bagian memang dari Taurat Musa. Ruangan kutuk berikutnya adalah yang harus kita waspadai dan hindari adalah apa? Yaitu tidak mendengarkan. Jadi bukan hanya mendengar. Orang yang tidak tuli pasti bisa mendengar. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah mendengarkan. Artinya menaruh perhatian penuh pada suara Tuhan, pada firman Tuhan. Itu sebabnya saya selalu ingatkan, kalau saudara sedang mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak bisa mengerjakan yang lain. Yang live streaming tidak bisa sambil santai, sambil dengarkan firman Tuhan. HP-nya dibawa ke tukang sayur, nawar-nawar sayur, saudara nggak bisa dengar firman Tuhan. Udah matiin aja HP-nya. Atau matiin tukang sayurnya. Salah satu, saudara pilih yang mana? Ya gimana Pak Andri, ini live streaming pada saat tukang sayur lewat. Ya kemarin saudara belinya buat hari ini, atau nanti saudara belinya nyusul di pasar. Ada jalan kok, kalau saudara mau mengutamakan firman Tuhan. Saudara yang tidak live streaming, saudara yang ada di ruangan ini, ikut ibadah onsite, perhatikan firman Tuhan. Saudara jangan perhatian saudara pada HP saudara, dan saudara mulai balas WA saudara, balesin, lihat bagaimana Instagram orang lain dan sebagainya. Itu bisa nanti lah. Di HP saya ini banyak sekali WA yang harus saya jawab, tapi saya tidak jawab. Coba saudara bayangkan, kalau saudara sedang dengarkan ibadah begini, dengarkan firman Tuhan begini, saya keluarkan HP saya itu saya balas sebentar ya, saya balas dulu. Saudara gimana perasaannya? Saudara enggak mikir perasaan saya, apalagi perasaan Tuhan. Ketika berfirman, saudara mainan HP. Coba. Gimana ini? Fair aja. Kalau saudara mainan HP terus, ya saudara tidak bisa dengarkan firman Tuhan. Ngapain ke gereja? Orang seperti ini nggak usah ke gereja. Iya kan? Saudara pelayanan di gereja. Selesai pelayanan, keluar saudara. Nggak dengarkan firman Tuhan. Pas firman Tuhan malah keluar. Karena mungkin pelayanan yang melayani kan sekarang tugasnya siapa? Sekarang nih, Pak Andri dan yang membaca ayat firman Tuhan, Ibu Imelda. Dua orang ini yang bertugas. Yang lain boleh keluar. Soalnya kayak gitu kan. Saudara tidak dengarkan firman Tuhan. Oh nanti bisa Pak Andri, saya putar nanti malam. Atau besok lusa minggu depan saya putar. Khotbahnya Pak Andri kan ada di YouTube. Itu kemajuan teknologi luar biasa. Tapi saudara lihat coba, apakah benar saudara dengarkan firman Tuhan? Minggu depannya saudara lupa karena ada kesibukan lain dan sudah tiba hari Minggu yang baru. Kalau saudara rencana seperti itu, nanti numpuk PR saudara. Firman Tuhan tanggal sekian belum saya dengar, tanggal sekian belum saya dengar. Numpuk saudara, firman Tuhan kok jadi beban ya? Ya karena ditumpuk sih. Hidup kita itu harus apa? Tadi dikatakan harian. Makanya tidak bisa saudara katakan begini, Tuhan, saya berdoa Tuhan. Jagai, lindungi saya, pimpin hidup saya selama seminggu ini. Selama sebulan ini. Saudara mintanya, berikanlah padaku pada hari ini makananku secukupnya. Hidup kita apa? Harian. Hidup kita bersama Tuhan itu harian. Jadi kalau saudara mau mengubah sistem ini, saudara tidak berada di dalam sistem Tuhan. Saudara sedang menuhankan diri saudara sendiri. Tidak mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan.
Mana Pak Andri, saya nggak dengar suara Tuhan, saya cuma dengar suaranya Pak Andri yang membosankan. Betul, suara saya membosankan. Buang bungkusnya, makan lempernya. Suara saya membosankan ini tidak sedang bergosip, tidak sedang bercerita tentang Andin dan Aldebaran. Ya kan? Saya sedang mengatakan firman Tuhan. Kalau saya sedang bercerita tentang Andin dan Aldebaran, saudara boleh nggak dengarkan. Saya cerita tentang firman Tuhan. Saya bicara soal firman Tuhan. Dan atas nama Tuhan, saya berdiri di sini dan menyampaikan firman Tuhan. Ini bukan pikiran saya. Ini firman Tuhan. Ini saudara baca sendiri kan. Tidak mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan. Memang tidak serius hatinya. Saya nggak ngerti alasannya ke gereja buat apa. Kalau ke gereja mau sungguh-sungguh atau mau dengar live streaming, menyaksikan rekaman video dari GPKDI Tabernakel Kasih. Ya, hatinya itu harus haus dan mengharapkan firman Tuhan. Kan harusnya itu. Itu puncak acaranya. Yang kedua dikatakan di sini pada ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan kedua, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Yang kedua adalah tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan Tuhan. Saya katakan pada saudara, yang namanya setia itu sulit. Karena setia itu butuh waktu. Saudara hari ini bisa setia, besok belum tentu setia. Suami-suami hari ini bisa setia, besok belum tentu setia. Istri-istri hari ini bisa setia, besok belum tentu setia. Setia itu butuh waktu. Sehingga dikatakan di sini, melakukan firman Tuhan itu harus dengan setia. Kalau hari ini saudara melakukan firman Tuhan, bagus. Kalau besok saudara melakukan firman Tuhan lagi, bagus. Tapi kalau lusa saudara tidak melakukan firman Tuhan lagi, di situ saudara tidak setia pada firman Tuhan. Makanya saudara perlu komitmen. Saya berkomitmen mulai dari saat ini, saya mau menjalankan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ngomong apa? Kamu berhenti dari dosamu. Jangan teruskan hidup dalam dosa. Ya, saya mau jalani. Hari ini. Oh enggak, setiap hari kita jalani. Karena apa? Karena kita harus setia. Harus setia. Dikatakan di sini, melakukan firman Tuhan. Melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan itu berlaku harian, tapi setiap hari. Jadi harus setia. Saya ingatkan kepada saudara dan saya, dan diri saya sendiri juga, karena apa? Kita sedang persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk audisi. Saudara dan saya ini akan masuk audisi. Bukan audisi nyanyi. Audisi masuk surga. Sekarang ini sudah akhir zaman. Sekarang masanya di mana setiap orang dipilih. Diseleksi. Mana yang serius, mana yang tidak. Dan kalau saudara mau diseleksi, saudara harus ada di ruangan berkat. Sebab orang yang di ruangan kutuk nggak diseleksi. Sudah hidupnya di dalam kutuk. Yang diseleksi adalah mereka yang hidup di dalam berkat. Dan bagaimana caranya supaya saudara bisa masuk dalam ruangan berkat? Dengarkan, bukan dengar saja. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan lakukanlah dengan setia semua perintah dan ketetapan Tuhan. Lakukan. Kalau saudara mencatat khotbah yang saudara dengarkan itu baik. Tapi coba saudara buka lagi catatan itu. Jangan-jangan saudara tidak pernah buka. Catat sampai di rumah bukunya. Bluk. Minggu depan diambil lagi buat nyatet lagi. Jadi catatan khotbahnya itu lengkap. Luar biasa. Dan catatan khotbah itu kalau dibaca orang lain memberkati sekali. Tapi dia sendiri tidak diberkati. Karena apa? Karena dia tidak baca ulang. Saya itu sudah jalankan firman Tuhan yang minggu lalu belum ya? Atau yang bulan lalu sudah jalankan belum ya? Evaluasi diri. Ingat, saat ini saat seleksi. Sekarang akhir zaman. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Saudara mungkin mengatakan, ini juga dari 2000 tahun lalu juga begitu. 2000 tahun lalu saja sudah diomong bahwa ini adalah sudah akhir zaman. Apalagi sekarang. Kalau saudara membaca tanda-tanda zaman, sudah begitu jelas. Begitu COVID masuk Indonesia, saya katakan, atau masuk di dunia, saya katakan, COVID nggak akan pernah berhenti.
Orang pada waktu itu belum ada yang mengatakan begitu. Orang masih berharapkan vaksin dan sebagainya. Oke, bagus, itu harus malahan. Dunia medis harus berusaha untuk, tapi nggak akan pernah berhenti. Karena ini masuk di dalam tanda akhir zaman. Yang saya lihat di sini adalah waktu kita sudah sangat sedikit. Mungkin Tuhan Yesus datang duluan. Atau mungkin kita yang meninggalkan dunia duluan. Dua-dua itu perlu persiapan. Persiapan yang sungguh-sungguh. Lalu kuasa kegelapan melakukan apa? Diam saja gitu. Ular yang gambaran iblis diam saja. Oh enggak. Kuasa kegelapan ini seperti singa yang mencari mangsa terus. Mencari mangsa yang bisa ditelannya. Demikian Rasul Petrus mengingatkan kita. Kuasa kegelapan akan berusaha memancing kita untuk masuk dalam ruangan kutuk. Dengan apa? Dengan membuat kita mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh. Mendengarkan firman Tuhan itu harus dengan hati saudara, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati saudara. Tidak perlu saya bertanya pada saudara, apa coba firman Tuhan yang kemarin, hari Minggu yang lalu, saya bawakan. Kalau di kebaktian anak-anak itu pinter-pinter loh. Langsung cepat-cepat ngambil HP-nya, langsung di-search minggu lalu apa ya. Yang cerita kemarin minggu lalu bawa firman, kakaknya siapa namanya? Pinter-pinter mereka. Kok anaknya sudah pinter begitu, apalagi orang tuanya. Jadi firman Tuhan minggu lalu apa? Saudara mulai mikir. Saya nggak akan tanya saudara, jangan khawatir. Saya bukan pendeta yang suka datengin, terus apa? Orangnya malu gitu kan. Sambil nggak bisa, saya nggak pernah kayak gitu. Cuma memang firman Tuhan tuh nusuk sampai ke hati. Iya ya. Nah saat ini nih ada nih. Iya ya. Saya kok lupa ya firman Tuhan minggu lalu apa ya? Apa ya tentang apa ya? Lupa. Itu menunjukkan apa? Kualitas saudara dalam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan minggu lalu, saudara dengar atau saudara tidak dengar, nggak ada bedanya. Firman Tuhan tuh harus mengubah kita. Ketika kita dengar hari ini kita berubah. Untuk besok lebih baik, lusa dan seterusnya lebih baik. Nanti saya dengar firman Tuhan lagi. Firman Tuhan mengubah saya. Sehingga makin lama kita makin serupa dengan Kristus. Kalau firman Tuhan tidak serius, tidak sungguh-sungguh kita dengarkan, maka saudara boleh ke gereja, kata kuasa kegelapan, kata iblis setan. Iblis, boleh nggak saya ke gereja? Iblis bilang, boleh. Tapi jangan dengarkan serius ya. Iblis, boleh nggak saya ke gereja? Boleh. Ikut pujian? Boleh. Ikut pujian nyanyi. Tapi nanti pas firman Tuhan keluar ya. Soalnya bahaya. Firman Tuhan itu bahaya loh. Bahaya apa? Bisa membuat orang pindah dari ruang kutuk, pindah ke ruang berkat. Dan iblis nggak suka. Saudara jangan membiarkan kuasa kegelapan itu menguasai hidup saudara dengan cara seperti itu. Lalu iblis apalagi kuasa kegelapan akan lakukan? Mungkin kita akan melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Tapi apa? Tidak setia. Mungkin saudara dan saya akan melakukan perintah Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi pada ayat 15 tadi. Tuhan mengharapkan kita, saya melakukan firman Tuhan dengan setia. Saya melakukan firman Tuhan. Tapi ya hari ini saja Tuhan. Karena hari ini adalah hari Minggu. Dan hari Minggu ini adalah harinya Tuhan. Senin mau bukan hari Tuhan atau? Harinya sekolah, kalau yang sekolah lewat online atau segala. Harinya kantor, harinya saya. Sehingga ketika saudara tanya pada iblis, boleh enggak saya menjalankan perintah dan ketetapan Tuhan? Saudara tanya sama iblis. Iblis akan menjawab, boleh. Saudara kaget, loh iblis sekarang sudah bertobat. Iblis sudah bertobat, saudara yang belum bertobat. Nanya sama iblis begitu. Sebab apa? Iblis terus nanti melanjut gini. Boleh jalankan firman Tuhan, perintah ketetapan Tuhan, saudara jalani dengan sungguh-sungguh. Tapi hari ini saja ya, besok jangan.
Jadi tidak setia. Iblis selalu mengajak kita untuk tidak setia. Tidak setia kepada firman Tuhan. Tidak setia kepada menjalankan ketetapan Tuhan. Hati-hati, kuasa kegelapan tidak pernah berhenti untuk menjebak kita. Adam dan Hawa hidup tentram dan bahagia di Taman Eden. Itu ruangan berkat yang sangat besar. Kenapa kok dia pilih ruangan kecil, yaitu ruangan kutuk, yaitu makan buah dari pohon itu. Sehingga mereka terusir, saudara bisa bayangkan, mereka terusir dari ruangan berkat. Ada banyak orang Kristen yang dulu diberkati, sekarang enggak. Kenapa? Karena mereka berada di ruangan kutuk. Sehingga dia terusir dari ruangan berkat. Ruangan kutuk yang lain lagi adalah Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kuasa kegelapan akan juga berusaha memancing kita untuk masuk di dalam ruangan kutuk. Ruangan kutuknya apa? Membuat kita mengandalkan manusia. Kalau tadi melanggar firman Tuhan, jelas dosa. Dosa adalah ruangan kutuk yang diperkenalkan sejak di Taman Eden. Yang kedua adalah tadi tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan Tuhan. Di sini juga masih mengandung dosa. Tapi ruangan kutuk yang berikutnya ini, apakah kalau saudara mengandalkan manusia itu dosa? Saudara mengandalkan manusia, saudara tidak berdosa sebetulnya. Tapi saudara masuk dalam ruangan kutuk. Karena apa? Karena mengandalkan manusia yang terbatas. Menganggap manusia yang terbatas ini menjadi juru selamat saudara. Sakit, juru selamatnya siapa? Dokter. Belum tentu dokter bisa menyembuhkan. Malah dokter itu mungkin sekarang karena sudah lanjut usianya malah tidak praktek. Waduh gimana ya penyakit saya biasanya sama dokter ini sekarang kok dokternya nggak praktek. Atau dokternya pindah ke luar negeri, atau dokternya nggak ada lagi. Gimana nih? Dokter itu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan saudara benar. Tapi hati-hati, jangan sampai saudara mengandalkan manusia. Dokter itu masih manusia. Dan kuasa kegelapan memancing kita untuk masuk dalam ruangan kutuk dengan mengandalkan manusia. Yang kedua di sini dikatakan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dosa nggak mengandalkan kekuatan saudara sendiri? Apa setiap kali saudara mau ngangkat kursi, mau ngangkat meja, saya tidak mau mengandalkan kekuatan saya. Hei, sini angkatin kursi. Bosi, saudara jadi bos. Bukan itu yang dimaksud. Kalau Tuhan tidak mengizinkan saya memakai kekuatan saya sendiri, kenapa Tuhan kok beri saya kekuatan? Sudah Tuhan beri saya kekuatan, terus saya tidak boleh memakai kekuatan saya sendiri. Bukan. Saudara diberi kekuatan untuk supaya saudara tahu bahwa saudara terbatas adanya. Kita tuh diberi kekuatan kan terbatas. Meskipun Simpson sekalipun ada batasnya. Di dalam mempunyai kekuatan. Supaya kita mengetahui, oh iya ya kekuatan saya terbatas. Pada saat saya dulu masih berusia 20-an tahun, saya kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan sekarang. Jadi umur manusia juga memperlihatkan kekuatan itu makin lama makin berkurang. Dan ini merupakan satu hal yang membuat kita harusnya sadar. Kekuatan manusia itu sangat-sangat rentan. Gampang hilang. Beda dengan kekuatan Tuhan. Pada waktu saya umur 20 tahun, Tuhan Maha Perkasa.
Sekarang Tuhan Maha Perkasa. Tidak berubah. Kita bukan Tuhan. Jadi ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita masuk dalam kesombongan diri kita sendiri. Seolah-olah saya mampu, saya pandai, saya bisa, saya kaya, harta saya bisa mengatasi ini semua. Pengaruh saya, jabatan saya luar biasa. Maka kita masuk dalam ruangan kutuk. Ingat, masuk dalam ruangan kutuk tanpa kita sadari, yaitu ketika kita mengandalkan manusia. Atau ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan berikutnya adalah hatinya menjauh dari Tuhan. Saya ingatkan pada saudara, hati menjauh itu tidak terasa. Suami istri menikah baru seminggu, wah hatinya tuh nempel jadi satu, lekat jadi satu. Di mana ada suami, di situ ada istri. Setelah menikah 30 tahun, 40 tahun, tetap di mana ada suami, ada istri. Tapi lokasinya beda-beda. Istri kumpul sama istri-istri. Suami kumpul sama suami-suami. Lupa kalau dia tadi kesini itu sama suaminya. Lupa kalau dia tadi kesini sama istrinya. Hatinya sudah tidak melekat lagi. Coba saudara cek. Apakah hati saudara masih melekat nggak dengan pasangan saudara? Kalau tidak, coba saudara periksa kapan mulainya tidak. Nggak pernah mulainya tidak melekat tuh mengatakan begini. Hari ini ya, saya melekat sekali dengan pasangan saya. Hati saya melekat sekali dengan pasangan saya hari ini. Besok, pasanganku, mulai sekarang hati kita tidak melekat. Nggak mungkin begitu. Tapi melalui apa? Melalui proses. Saya kemarinnya ya ngecek ya. Seringkali atau bukan seringkali, memang selalu kalau ada khotbah yang mau disampaikan di RRI atau khotbah yang mau disampaikan di YouTube, selalu saya cek kembali. Saya cek kembali khotbah-khotbah itu. Jangan sampai ada hal-hal yang harusnya diedit karena sesuatu kesalahan saya, misalnya begitu, atau sesuatu hal yang teknis lainnya, tapi nggak diedit dan sebagainya. Saya mendengarkan satu khotbah yang saya pernah bawakan dan saya benar-benar menyadari. Iya ya, seringkali orang lupa. Saudara jangan lupa ya, saya beritahu pada saudara. Saudara diciptakan di dalam dua unsur atau dengan dua unsur. Debu tanah dan nafas hidup Allah. Nafas Allah. Yang satu materi, yang satu non materi. Yang materi, debu tanah, saudara pergi ke seluruh dunia nih. Mau ke Australia, mau ke Amerika, saudara bisa temukan debu tanah. Tapi kalau saudara mau cari yang non materi yaitu roh, di sini pun saudara tidak temukan. Saudara tidak bisa melihatnya. Tapi saudara ingat, saudara dibuat dari apa? Debu tanah dan roh. Sekarang, seringkali kita hanya memperhatikan debu tanah kita. Rambut kita lah disisir, badan kita lah pakai mandi, semprotlah minyak wangi dan sebagainya. Ya. Semuanya itu demi apa? Debu tanah. Kita merawat kulit kita, melatih otot kita supaya apa? Debu tanah ini kuat, debu tanah ini cantik. Melatihlah cara jalannya, supaya kalau orang lihat dari jauh, jalannya seperti Pragawati. Latihan itu. Demi apa? Si debu tanah ini lagi jalan. Bagus itu? Bagus. Nggak ada yang jelek, bagus. Sekarang saya tanya pada saudara, kalau saudara satu hari nggak makan, apakah saudara mati? Nggak mati. Cobalah. Saya pernah kok. Satu hari nggak makan sama sekali, nggak makan, nggak minum sama sekali, saudara nggak mati. 2 hari saudara nggak makan, nggak minum, nggak mati. Tapi kalau sudah berhari-hari saudara nggak makan dan nggak minum, mulai lemes saudara. Mau ngomong aja susah. Air. Lama-lama saudara nggak makan dan nggak minum, lama-lama mati. Ini khotbah saya sudah kata-katanya sudah saya pilih, ini bagus nih. Kok zaman dulu khotbahnya mampus, nah itu kata-katanya. Sekarang nggak, kata udah bertobat, kata mati saudara, mati. Itu debu tanah.
Sekarang bagaimana dengan roh saudara? Kalau roh saudara satu hari nggak dapat asupan rohani, mati nggak? Nggak mati. 2 hari nggak dapat asupan rohani, nggak mati. Tapi kalau berhari-hari saudara nggak dapat asupan rohani, roh saudara lemah. Iman saudara tiba-tiba hilang. Dan pada saat saudara kondisinya seperti itu, tiba gilirannya maut atau kematian datang. Hei kamu, udah siap? Kamu udah siap? Ayo berangkat, udah waktunya. Ayo nih, jamnya sudah habis loh waktu kamu. Kamu harus meninggal pada hari ini, tanggal ini, jam dan menit. Sekian detik. Tinggal ini berapa? Menit lagi, 1, 2, 3 menit lagi. Sudah siap? Tegang saudara. Banyak orang yang menghadapi kondisi seperti itu tegang. Karena apa? Tiba-tiba dia sadar, saya nggak punya iman. Saya takut kematian. Dan roh saya begitu lemahnya. Karena apa? Nggak dapat asupan. Saya dengarkan firman Tuhan yang saya bawakan itu, saya pikir betul. Sebab apa? Sebab seringkali orang tidak sadar. Tidak sadar ketika kondisi kerohanian itu menurun. Kondisi kerohanian menurun itu orang nggak sadar. Hatinya menjauh dari Tuhan itu nggak sadar. Nggak serta-merta menjauh terus, oh sadar jauh sekali ya. Kalau debu tanah iya sadar. Kalau sekarang suaminya biasa pulang rumah dan tidak pulang, nah sadar. Atau istrinya biasa ada di rumah, tidak ada, wah sadar. Tapi kalau hatinya menjauh, dua-dua ada, tapi menjauh hatinya gimana? Nggak sadar. Tidak disadari. Dan ini yang dimaksud oleh Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara mau apa dengan hati menjauh dari Tuhan? Yang punya surga itu Tuhan. Yang punya berkat itu Tuhan. Kok hati kita malah menjauh dari Tuhan? Salah berpikir. Harusnya kita makin dekat sama Tuhan. Saudara mau diberkati, hatinya dekat sama Tuhan. Saya nggak pernah tanya pada saudara, saudara mau diberkati? Siapa yang mau diberkati? Angkat tangan. Haleluya, katakan amin. Nggak pernah saya ngomong gitu. Soalnya percuma saudara, amin. Tetap aja saudara di ruang kutuk. Nggak pindah ke ruang berkat, percuma. Kalau saudara mau diberkati, saudara dekatkan hati saudara pada Tuhan. Saudara jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, dan hati saudara dekat sama Tuhan. Sebab orang yang hidup dalam ruang kutuk, dikatakan tadi pada ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus saudara tahu? Kalau zaman film western cowboy zaman dulu, Clint Eastwood dan sebagainya ya, zaman dulu ya. Ya. Siapa lagi? Bintang-bintang film zaman dulu lah, bintang film cowboy Itali gitu. The Bad, The Good, The Ugly gitu ya. Lee Van Cleef, wah, itu bintang film kesenangan saya. Itu kadang-kadang gini, adegannya itu. Tanah kosong kering, terus bunyi suara angin. Suara angin, terus ada semak bulus tertiup angin, terbang-terbang. Si koboynya 2, berhadapan dengan jarak jauh, tangannya sudah gini. Kakinya buka, tangannya gini. Sudah mau duel ini. Di padang itu. Suasana, oh itulah semak bulus. Semak bulus di padang belantara. Padangnya padang belantara dan ini semak bulus yang ditiup angin kemana-mana. Kenapa kok bisa kemana-mana ditiup angin? Karena begitu kering. Nggak ada apa-apanya. Kedua, karena tidak ada akarnya. Kalau berakar, nggak mungkin bisa ditiup angin. Makanya kalau saudara nanam pohon-pohon atau hiasan-hiasan dan sebagainya pakai pot, ada gempa, bisa pindah loh. Apalagi ke rumah tetangga yang nggak ada batasnya. Dek pot saudara pindah ke rumah tetangga. Kalau ada gempa. Tapi kalau saudara nanam pohon, nggak bisa pindah. Biar ada gempa gimana? Saudara perlu perhatikan di sini. Dikatakan, ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dikatakan di sini, dia tidak akan. Jadi ruangan kutuk itu, isinya itu tidak akan.
tidak akan diberkati, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jadi percuma di ruangan kutuk berdoa, Tuhan tolong berkati saya ada di ruangan kutuk. Nggak ada gunanya, saudara harus pindah dulu ke ruangan berkat, baru saudara bisa diberkati. Di dalam ruangan berkat, mungkin saudara belum berdoa nih, baru mau doa di ruangan berkat ya. Tuhan belum doa, berkat sudah buruk jatuh pada saudara. Karena saudara berada di ruangan berkat. Kalau saudara berada di ruangan kutuk, saya berpikir, iya ya, banyak orang Kristen yang puluhan tahun berdoa untuk kesejahteraan hidupnya dan tidak sejahtera-sejahtera. Kenapa? Karena ada di dalam ruangan kutuk. Keluarlah dari ruangan kutuk. Pindahlah ke ruangan berkat. Karena di ruangan kutuk tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tarsan sendirian sebelum ketemu Jane istrinya. Tapi di mana? Di hutan. Jadi banyak buah-buahan, banyak monyet, simpanse dan sebagainya. Masih banyak komunikasinya dengan binatang. Misalnya komunikasinya gitu. Kayak saya sering kali komunikasi sama burung hantu saya juga gitu. Saut-sautan dengan bahasa burhan. Yang orang yang lihat bilang, oh ini Pak Andri belum makan obat. Betul sih belum makan obat. Tapi seneng gitu, karena dianya juga matanya antusias gitu. Karena mengharapkan diberi makan burung pipit oleh saya, tapi enggak saya beri makan karena sudah makan dari pagi. Ini sendirian di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara bisa bayangkan, ini gambarannya apa? Gambarannya merasa kesepian. Orang itu sebetulnya bukan takut masalah sendirian, tapi kesepian. Kesepian, dia merasa bisa mengalami kesepian di tengah keramaian. Ini semua ramai sebetulnya di tengah-tengah pesta, tapi kok saya kesepian di hati saya. Kenapa? Karena ada di dalam ruangan kutuk. Saudara praktekkan hal ini, saya tantang saudara, praktekkan hal ini. Pindah dari ruangan kutuk ke ruangan berkat. Niscaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ruangan kutuk ini adalah yang barusan saya jelaskan, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, hatinya menjauh dari Tuhan. Mungkin bukan benar-benar dosa. Karena dosa adalah pelanggaran perintah dan ketetapan Tuhan. Tapi ini membawa kita masuk dalam proses ke dalam ruangan kutuk. Kenali diri saudara, kenali keadaan saudara. Lalu saudara lihat dari semua apa yang diuraikan ini. Apakah saya ada di dalam ruangan kutuk? Kalau iya, saya ada di ruangan kutuk, segera pindah dalam ruangan berkat. Tuhan Yesus menanti saudara di ruangan berkat. Karena Tuhan Yesus mau memberkati saudara dengan luar biasa, dengan kasih kemurahannya yang luar biasa. Ketika saudara masih berdosa, ketika saudara dan saya masih melawan Tuhan, Tuhan Yesus sudah naik atas kayu salib untuk mengadakan apa? Untuk mengadakan ruangan berkat yang namanya pengampunan dosa. Itu pada saat kita masih berbuat dosa. Sekarang kita sudah menjadi murid Tuhan. Apa kita tidak akan diberkati oleh Tuhan? Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau kita ada di dalam ruangan berkat. Aku perhadapkan padamu hari ini. Berkat dan kutuk. Pilihlah berkat. Pilihlah hidup supaya engkau dan seluruh keluargamu hidup. Puji Tuhan. Amin. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Kami memuji Tuhan, mengucap syukur karena apa yang sudah kami dengarkan lewat kebenaran firman Tuhan boleh menjamah, mengubahkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu Pastor Andri yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua pagi hari ini. Dan apa yang sudah disampaikan hamba-Mu kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini setiap persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan juga memberkati dengan berlimpah kali ganda di dalam segala hal dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini. Baik yang dibawa melalui di depan ini Tuhan maupun yang ditransfer melalui bank. Ya, Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dari hari ke hari. Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, memegang tangan kami untuk terus hidup dan berjalan di dalam kebenaran. Dan biarlah
semakin hari Tuhan kami semakin mengasihi Tuhan, hidup dalam perkenaan Tuhan, dan kami menikmati setiap kemurahan kasih Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, jika ada jemaat yang baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang berada di live streaming juga, yang sedang dalam kondisi yang kurang sehat, sedang sakit, sedang mengalami persoalan yang berat, pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon jamahan Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan setiap sakit penyakit pagi hari ini. Dan Engkau menolong setiap Tuhan yang sedang berbeban berat, yang sedang menghadapi pergumulan hidup, yang sedang menghadapi masalah. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus sendiri akan membuka jalan, memberikan jawaban Tuhan tepat pada waktunya, di mana mereka menantikan setiap jawaban-jawaban doa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk membungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan sehingga setiap kami dalam kondisi yang sehat, bugar, dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang dengan penuh sukacita, dengan kekuatan dan semangat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Apapun yang sedang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun, engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih, sukacita, damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat pagi hari ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday.